pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Reni Arumsari, berikut buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, pelaku perundungan dan persekusi terhadap seorang siswa SMA di Surabaya akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Sebelumnya pelaku yang juga pengusaha klub malam ini ditangkap di terminal kedatangan Bandara Juanda usai melakukan perjalanan dari Jakarta. Pemirsa, tersangka kasus suap vonis bebas 3 hakim PN Surabaya Meriska Wijaya yang juga ibu dari Ronald Tanur dipindahkan penahanannya dari Surabaya ke Jakarta. Keputusan menahan Meriska di Jakarta dimaksudkan untuk memudahkan proses pemeriksaan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung dan Menteri Komdigi membahas kolaborasi dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pencegahan judi online. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Jorge Chávez Peru pada 13 November waktu setempat. Kedatangannya disambut hangat dan antusias oleh warga negara Peru di salah satu hotel di Kota Lima. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Flores dan Maros. Di Flores Timur NTT, Gibran mengunjungi tenda pengungsian korban erupsi Gunung Leotobi. Di Maros, Sulawesi Selatan, Gibran masuk pasar untuk mengecek harga sembako. Ya pemirsa, jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang membuat demam bola mewabah sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Momen ini pun menjadi berkah bagi para pedagang kaos serta aksesoris bola di Jember, Jawa Timur. Ya pemirsa, jika ada tim sepak bola yang berani menceburkan pelatihnya ke kolam berisi air es yang dingin, sepertinya hanya pemain Timnas Indonesia. Kemarin sejumlah pemain Timnas kompak membopong dan menceburkan pelatih mereka, yakni Sinteyong, ke kolam air portable hingga basah kuyup. Ya, jelang laga krusial antara Timnas sepak bola Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi mendadak di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Untuk mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Ya pemirsa, meski skuad Jepang penuh pemain bintang yang berlaga di Eropa, namun Timnas Indonesia siap menantang tim yang berjuluk Samurai Biru ini. Skuad Garuda siap memberikan kejutan dan meraih poin dalam laga yang digelar malam ini. Kemarin atau 1 hari jelang laga Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kedua tim masih menjalani sesi latihan di SUGBK Senayan, Jakarta. Pengamat sepak bola Abdul Haris menyebut skuad Garuda harus memperkuat lini pertahanan untuk menahan serangan tim Samurai Biru. Ya pemirsa, dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, tuan rumah Australia ditahan imbang tanpa gol tamunya Arab Saudi di Melbourne Rectangular Stadium. Tim tamu sebenarnya sempat mencetak gol di masa injury time babak kedua, namun dianulir karena terjadi pelanggaran sebelumnya. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang ASEAN Futsal Championship 2024 yang digelar di Thailand. Dengan kemenangan ini, Timnas Futsal menyudahi puasa gelar selama 14 tahun. Timnas Futsal terakhir kali menjuarai ajang ini pada tahun 2010 lalu. Dua ledakan terjadi di luar gedung Mahkamah Agung di Brasil jelang puncak pertemuan kelompok G20. Pemirsa, 7 orang mengalami luka parah akibat kebakaran hebat di sebuah pabrik pengolahan limbah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya zat kimia dan bahan mudah terbakar membuat api tak terkendali dan disertai sejumlah ledakan. Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta, menyusul kaburnya 7 tahanan. Sidak tersebut dilakukan untuk menginvestigasi penyebab kaburnya 7 tahanan dari rutan pada Selasa lalu.
Beralih ke mancanegara pemirsa, serangan bom bunuh diri terjadi di Brasilia, Brasil, 5 hari jelang pertemuan puncak pemimpin dunia G20. Seisi gedung dievakuasi sementara pelaku tewas di lokasi. Pemerintah Brasil menutup akses dan memutus pasokan makanan untuk 4.000 penambang ilegal di bawah tanah. Kebijakan ini diterapkan untuk memaksa para penambang ilegal keluar ke permukaan untuk ditangkap. Ya, kita beralih ke Pilkada Jakarta pemirsa. 3 cagup Jakarta, Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung aktif berkampanye sekaligus melakukan sosialisasi program mereka ke sejumlah tempat di Jakarta. Kegiatan 3 calon pemimpin Jakarta ini terangkum dalam informasi berikut ini. Pemirsa, dalam rangkaian perayaan HUT ke-35 MNC Group dan memperingati Hari Pahlawan, MNC Peduli menggelar berbagai kegiatan dengan tema mengenang para pahlawan untuk generasi Indonesia Emas. Kegiatan yang dipusatkan di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat ini diisi dengan berbagai perlombaan dan peragaan busana tradisional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Jangan lupa saksikan program Kriminal Gerebek sesaat lagi. Saya Rini Arumsari, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.